Tuhan, aku percaya firman-Mu ini dahsyat. Firman ini firman Allah sendiri yang memberi hidupku diberkati, berkemenangan, mengalami terobosan dan mujizat. Dalam nama Yesus. Amin. Saudara, tema ini adalah terang yang besar. Kita awali perkataan bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Saudara, saya akan mengungkapkan dahulu latar belakang dari kitab ini. Kitab Yesaya ditulis Nabi Yesaya sekitar tahun 740 sebelum Masehi atau sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Yesaya nabi yang sangat diurapi Tuhan dari kalangan bangsawan yang menikah dengan seorang nabiah dan punya 2 anak. Dia berada di 4 pemerintahan di mana pada masa itu kerajaan Yehuda berada dalam masa kegelapan. Kenapa dibilang kegelapan, saudara? Kegelapan menyimbolkan tentang simbol dari dosa, simbol dari ketidaktahuan. Kegelapan melambangkan kejahatan. Saudara, tahukah Anda siapa Nabi Yesaya ini? Ini kalau dilihat saudara, saya membaca kisahnya, dia salah satu nabi yang mati syahid. Mati syahid, mati martir. Matinya nggak tanggung-tanggung, dimutilasi, dibagi 2, digergaji, saudara. Jadi ada Nabi Yesaya yang digergaji oleh Raja Manasye, yang merupakan anak dari Raja Hizkia, yang sangat jahat karena jahatnya tidak ketulungan. Jangankan Nabi Yesaya, dia gergaji 2. Anak-anaknya sendiri dia korbankan, masih bayi. Dia korbankan ke penyembahan berhala, saudara. Ini saking pada zaman Yesaya ini, masa kegelapan. Kalau kita bicara tentang kegelapan, kita jadi ingat penciptaan dunia ini. Bila kita balik, mari kita baca. Siapa yang bisa membacakan? Saya punya hadiah-hadiah yang bisa bantu saya membacakan firman Tuhan. Dari Kejadian 1, saudara. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita melimbuti alam raya. Apa yang pertama sekali Allah jadikan? Jadilah terang, maka terang itu jadi. Saudara, saat saya meneliti apa itu terang dan apa itu gelap, jika terang datang, dia nggak perlu ngusir kegelapan, tetapi kegelapan yang langsung menyingkir. Sama seperti saat kita masuk ruangan, yang pertama kita nyalakan adalah lampu. Kita nggak perlu, hei kegelapan hilanglah, nyalakan aja lampu, maka kegelapan sirna. Ini punya tipologi yang sama ketika Nabi Yesaya ada di zaman kegelapan. Dia menubuatkan akan ada terang besar. Kenapa? Karena bangsa ini, bangsa Yehuda, orang-orang Israel, sudah lama meninggalkan Tuhan, menyembah berhala. Hal yang paling membuat Tuhan yang gak ada ampun itu adalah saat dia dibuat cemburu dengan menyembah ala-ala lain. Itu dosa yang paling menjijikkan di mata dia. Dan Raja Manasye tidak tanggung-tanggung, bayinya masih kecil-kecil, dia kasih untuk disembah, persembahkan pengorbanan, dibakar hidup-hidup, saudara. Bayinya aja. Makanya saking dia jahat, Nabi Yesaya yang menyuarakan suara Allah, karena dia nggak suka, dia gergaji. Saya masih ingat, saudara, ketika saya sosok jago ikut membantu-bantu ya, saya sosokan jadi pria ya, saya mencoba mengapakkan paku, saudara, ke dinding. Kemudian main-main gergaji juga, kita ada kegiatan keterampilan, saudara. Dan tangan saya belum lagi menggergaji, tangan saya tidak sengaja kena gergaji. Sedikit aja itu udah sakitnya minta ampun, saudara. Nah, kalau dibunuh begini mungkin sudah selesai gitu ya, saudara ya. Kalau digergaji itu ada siksaan, menyiksa pelan-pelan. Bisa bayangkan, dia merasa sangat puas ketika melihat siksaan itu terjadi pada nabinya Tuhan. Pada nabi Tuhan yang harusnya dia hormati, dia gergaji, saking jahatnya. Sehingga Tuhan menghukum, karena dia membawa kerajaan Yehuda dan Israel ke penyembahan berhala. Begitu jahatnya Manasye, walaupun pada akhirnya dia menyesal.
Tetapi konsekuensi dosa harus diderita oleh orang Israel. Di zaman kegelapan, itu bicara tentang kejahatan. Kegelapan sama seperti abad kegelapan gereja, sama seperti zaman kegelapan di mana ilmu pengetahuan, sains belum berkembang, saudara. Demikianlah orang yang di dalamnya bila kita membaca, ini adalah orang-orang yang sudah lama menantikan terang. Karena orang yang berjalan dalam kegelapan, dia hanya meraba-raba. Pada zaman kegelapan di zaman Yesaya, orang main hakim sendiri, penyembahan berhala, semuanya membuat negeri itu makin kelam, dan tiba-tiba karena kasihnya Tuhan, walau Tuhan yang disengsarakan, tetapi Tuhan hadir dengan terang besar. Saudara, waktu saya nonton bioskop saya sendirian, walau VIP nggak enak rasanya ya. Walaupun ada tiduran, ada makanan enak, saya mencari terang, saya pakai HP. Dan baru saya tahu saya sendirian, dan saya sedikit ketakutan. Walaupun filmnya seru ya, ternyata nggak enak. Tetapi bayangkan, itu bukan bioskop, tetapi kamu, kalau sehari, 2 hari, kamu merasa gelap, that's okay lah. Kalau kita gelap, yang membuat kita itu tidak produktif. Bayangkan kalau kita mati lampu, saudara, mati lampu, apa yang terjadi? Kita nggak produktif. Karena kita ini lebih produktif di saat kita terang, saudara. Bayangkan, ini zaman kegelapan itu berlangsung bukan setahun 2 tahun. Kita semua sudah melewati kemarin 3 tahun, bisa dibilang tahun-tahun kegelapan, saudara. Di mana setiap hari ada berita kematian karena COVID-19. Pabrik tutup. Tetapi saat ini terang itu sudah datang. Ketika kabar selesai penggunaan masker, bisa ibadah onsite, kita bisa Natal, itu adalah berita terang, saudara. Pada saat itu gelap, kita meraba-raba, kapan selesai COVID? Kapan selesai COVID? Banyak perusahaan yang semuanya gulung tikar, saudara. Bisa dibilang miskin-miskinnya orang, tidak ada yang membaringkan bayinya di palungan. Tetapi Tuhan kita yang maha kaya, pencipta alam semesta, pemilik alam semesta, benar-benar mengosongkan dirinya, dan dia lahir di kandang domba. Tetapi berita mulianya, apapun tempat yang dia injak, menjadi tempat yang maha mulia. Kandang domba yang hina, palungan yang sangat sederhana, semuanya menjadi mulia ketika dia dibaringkan di tempat itu. Karena itu saudara, buka hatimu mendengarkan firman ini. Biar firman itu lahir di hati kita. Biar Yesus tidak lagi lahir di kandang domba, tetapi kita menyiapkan hati kita agar dia lahir di hati kita. Apapun yang ada di hati kita ini, sekecil apapun kita dianggap orang, seremeh apapun kita dianggap orang, kita akan menjadi besar dan mulia ketika Yesus bersemayam di hati kita. Baik saudara, sebelum kita mulai firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Bapa Surgawi, terima kasih semua karena anugerah-Mu kami ada di tempat ini. Semua karena kebaikan-Mu, karena kasih setia-Mu, maka kami ada di tempat ini. Terima kasih untuk Natal Parsahu tahun Nusa Loka 1 Desember hari Minggu ini. Tuhan, kami mau sehati di tempat ini berdoa. Tuhan, saat pemberitaan firman-Mu, apapun kuasa-kuasa yang mencoba untuk menghalangi pemberitaan firman Allah, kubu-kubu keangkuhan manusia dipatahkan, dihancurkan, dan kuasa apapun yang coba menghalangi penyebaran firman Allah dipatahkan oleh kuasa darah Kristus. Kami mau menyiapkan hati kami menjadi tanah yang paling subur, supaya firman itu bertumbuh dan kami berdampak menjadi terang, menjadi garam. Di dalam nama Tuhan Yesus, tolong hamba-Mu, ambil alih hamba-Mu ini dalam berbicara. Hikmat, wibawa ilahi, otoritas, kebijaksanaan dari Tuhan memenuhi hamba, dan biarlah berjaga di pintu bibir hamba menjadi perpanjangan lidah-Mu Tuhan. It's all about you, dan Kaulah yang semakin besar di dalam kami, dan kami semakin kecil. Dan berbicara Roh Kudus pribadi lepas pribadi, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Baik saudara, mari kita baca tema Natal kita, Natal Parsahu tahun Nusa Loka. Tepatnya 1 Desember ini berjudul Terang Besar Telah Datang. Dan subtemanya saudara, terang yang sesungguhnya pasti akan menerangi setiap orang kepada sukacita, damai sejahtera, kebenaran dan keadilan. Ini tema yang luar biasa saudara ya.
Baik, mari saya suka sekali beresponsoria. By the way, saya punya paket saat ini, saya jadi Santa Claus lah nih. Berarti saya sudah jadi Santa Claus, saudara. Santa Claus surgawi. Ini semua saya impor hadiah-hadiahnya. Jadi saya berharap Anda menyiapkan hati, dan tidak hanya menyiapkan hati, siapkan catatan Anda. Ini menjadi makna Natal, makanan Natal yang bisa kita bagi ketika ditanya apa tadi temanya, apa tadi makanannya. Bukan ditanya makanan hotel ini, tetapi inilah yang menjadi inti, apa berita Natal hari ini. Saudara, saya yakin kita tidak akan pulang sama lagi, tetapi akan membawa damai sejahtera, sukacita. Baik saudara, mari kita baca dari Yesaya 9 ya. Kelahiran Raja Damai, Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan saudara. Saya ayat 1, jadi saya akan gabung dari ayat yang sebelumnya, kemudian nanti saudara ayat 2, dan yang selanjutnya. Kelahiran, jadi saya membaca Yesaya 8 yang dari terjemahan sebelumnya, Yesaya 8 ayat 23 digabung ke Yesaya 9 ayat 1. Nanti ayat 2 saudara, dan kita beresponsoria lagi ya. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Jebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari Ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ayat yang 3 hal, selain kita tahu siapa terang besar itu dan bagaimana dia menerangi kita, sebagai apa dia dalam kehidupan kita, maka ada 3 hal yang perlu kita lakukan. Kita bukan hanya pendengar, tetapi pelaku. Kita adalah anak-anak terang. Sumber terang kita adalah Kristus. Ketika Kristus hadir di dalam kita, identitas kita anak Tuhan, anak terang. Maka bohong kalau kita tidak memancarkan terang Kristus. Bagaimana caranya kita memancarkan terang Kristus? Kita harus menjadi terang di tempat yang gelap. Bukan ikut-ikutan jadi gelap. Kita menerangi dengan keadaan yang kontras. Tidak ada yang tersembunyi. Sehingga nama Bapa yang dimuliakan. Ada pertama, sadari identitasmu sebagai anak-anak terang. Karena itu, karena kamu sudah tahu identitasmu, maka pancarkanlah terang Kristus dimanapun kita berada. Jadilah teladan, jaga integritas, jaga kejujuran. Hidup berdampak kontras dengan kegelapan. Jangan kita cuman jadi terang di tempat yang terang, akhirnya silau. Kita diperlukan di tempat yang gelap, tapi bukan jadi ikutan gelap. Kita harus berani tampil beda. Mungkin hal yang sederhana di lalu lintas, nggak usah jauh-jauh, nggak usah muluk-muluk di kantor, nggak usah tentang korupsi, nggak usah. Tentang lampu lalu lintas, tata krama lalu lintas, jadilah anak terang. Jangan melanggar lampu merah. Saya juga sering melanggar lampu merah, saudara. Lalu saya teringat, saya kan anak terang. Nanti saya dibilang nih, Ibu Pendeta ini, saya tandai plat nomornya. Hah, ngomong doang. Saudara, nggak perlu hal sederhana. Kita ingat saudara kita yang sakit, saudara kita yang dipenjara. Buktikan kita anak terang. Kita kasih sesuatu. Mungkin nggak pintar ngomong, saat dia susah, saat dia sakit. Kasih sesuatu, tunjukkan kepedulian kita. Orang nggak perlu tahu berapa banyak yang kita tahu, sampai dia tahu berapa besar kita peduli pada mereka. Lalu yang ketiga, komitmen siap bayar harga. Menerima Yesus itu free. Mengikut Yesus itu bayar harga. Melayani Yesus itu segalanya. Banyak orang yang mundur di tengah jalan karena tidak komitmen dan siap bayar harga. Sebagai anak terang, sama seperti Yesus yang meninggalkan segala kemuliaannya untuk menyelamatkan kita. Kita tidak akan pernah bisa seperti Yesus dan tidak akan pernah bisa membalas Yesus karena kasihnya begitu besar.
Tetapi yang bisa kita lakukan, bagaimana kita tetap setia dengan komitmen kita, menjaga komitmen dan bayar harga sekalipun penuh tantangan. Anda akan diledek-ledek jadi pengikutnya, jadi anak terang. Tetapi tunjukkanlah bahwa kita anak terang. Selamat Natal, Tuhan memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu yang luar biasa ini Tuhan. Mengajari kami banyak hal. Kaulah terang besar yang menerangi kami. Terangilah setiap hati yang gelap, setiap hati yang suram, setiap hati yang pilu. Terangilah dengan terang kasih Allah yang menerangi dan tidak ada yang tersembunyi di dalam Engkau. Dan biarlah itu kami pancarkan juga dimanapun kami berada. Kami mau menjadi terang, berdampak, berbeda. Terang yang menunjukkan kebenaran, keadilan. Sehingga lahirlah sukacita, damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan saya punya ada banyak hadiah yang seperti saya sudah sampaikan saudara, dan ini luar biasa sekali saudara. Nah, mari ya saya akan tanya ya. Apa Tuhan kita sendiri lahir di kandang domba, di tempat yang hina, semiskin-miskinnya manusia, tidak ada yang lahirnya di kandang domba. Semiskin-miskinnya orang, tidak ada yang membaringkan bayinya di palungan. Tetapi Tuhan kita yang maha kaya, pencipta alam semesta, pemilik alam semesta, benar-benar mengosongkan dirinya. Dan dia lahir di kandang domba. Tetapi berita mulianya, apapun tempat yang dia injak, menjadi tempat yang maha mulia. Kandang domba yang hina, palungan yang sangat sederhana, semuanya menjadi mulia ketika dia dibaringkan di tempat itu. Karena itu saudara, buka hatimu mendengarkan firman ini. Biar firman itu lahir di hati kita. Biar Yesus tidak lagi lahir di kandang domba, tetapi kita menyiapkan hati kita agar dia lahir di hati kita. Apapun yang ada di hati kita ini, sekecil apapun kita dianggap orang, seremeh apapun kita dianggap orang, kita akan menjadi besar dan mulia ketika Yesus bersemayam di hati kita. Baik saudara, sebelum kita mulai firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Bapa Surgawi, terima kasih semua karena anugerah-Mu kami ada di tempat ini. Semua karena kebaikan-Mu, karena kasih setia-Mu maka kami ada di tempat ini. Terima kasih untuk Natal Parsahu tahun Nusa Loka 1 Desember hari Minggu ini. Tuhan, kami mau sehati di tempat ini berdoa Tuhan, saat pemberitaan firman-Mu, apapun kuasa-kuasa yang mencoba untuk menghalangi pemberitaan firman Allah, kubu-kubu keangkuhan manusia dipatahkan, dihancurkan, dan kuasa apapun yang coba menghalangi penyebaran firman Allah dipatahkan oleh kuasa darah Kristus. Kami mau menyiapkan hati kami menjadi tanah yang paling subur, supaya firman itu bertumbuh dan kami berdampak menjadi terang, menjadi garam di dalam nama Tuhan Yesus. Tolong hamba-Mu, ambil alih hamba-Mu ini dalam berbicara. Hikmat, wibawa ilahi, otoritas, kebijaksanaan dari Tuhan memenuhi hamba, dan biarlah berjaga di pintu bibir hamba menjadi perpanjangan lidah-Mu Tuhan. It's all about you, dan Kaulah yang semakin besar di dalam kami, dan kami semakin kecil. Dan berbicara Roh Kudus pribadi lepas pribadi di dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin. Baik saudara, mari kita baca tema Natal kita, Natal Parsahu tahun Nusa Loka. Tepatnya 1 Desember ini berjudul Terang Besar Telah Datang. Dan subtemanya saudara, terang yang sesungguhnya pasti akan menerangi setiap orang kepada sukacita, damai sejahtera, kebenaran dan keadilan. Ini tema yang luar biasa saudara ya. Baik, mari saya suka sekali beresponsoria. By the way, saya punya paket saat ini, saya jadi Santa Claus. Lihat nih, bagi saya sudah jadi Santa Claus, saudara. Santa Claus surgawi. Ini semua saya impor hadiah-hadiahnya. Jadi saya berharap Anda menyiapkan hati, dan tidak hanya menyiapkan hati, siapkan catatan Anda. Ini menjadi makna Natal, makanan Natal yang bisa kita bagi ketika ditanya apa tadi temanya, apa tadi makanannya. Bukan ditanya makanan hotel ini, tetapi
Inilah yang menjadi inti apa berita Natal hari ini. Saudara, saya yakin kita tidak akan pulang sama lagi, tetapi akan membawa damai sejahtera, sukacita. Baik saudara, mari kita baca dari Yesaya 9 ya. Kelahiran Raja Damai. Yesaya 9 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan saudara. Saya ayat 1, jadi saya akan gabung dari ayat yang sebelumnya, kemudian nanti saudara ayat 2, dan yang selanjutnya, dan yang selanjutnya. Kelahiran, jadi saya membaca Yesaya 8 yang dari terjemahan sebelumnya, Yesaya 8 ayat 23 digabung ke Yesaya 9 ayat 1. Nanti ayat 2 saudara, dan kita beresponsorial lagi ya. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Tuhan merendahkan tanah Jebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari ia akan memuliakan jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, wilayah bangsa-bangsa lain. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Ayat yang menjadi pengikutmu, yang memancarkan terangmu. Terima kasih terang besar kau lahir di hati kami. Engkau penasehat kami yang ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, yang mendamaikan setiap kami, memenuhi kami dengan sukacita, dengan damai sejahtera. Terima kasih untuk kelahiranmu, hai penasehat ajaib, Bapa yang perkasa, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Lahirlah di hati kami, dan biarlah kami anak-anakmu memancarkan terangmu yang besar. Dalam nama Yesus. Amin, amin. Baik saudara, seperti yang saya janjikan, saya membawa ada 10 hadiah yang bernilaikan 100 juta saudara ya. Karena satu hadiah 10 juta. Karena ini pertama kali ya, jadi saya pesannya ketika saya doakan, maka harganya pun menjadi harga yang sangat tinggi saudara. Karena ini diberi, dan saya sangat menghargai bagi Bapak Ibu yang mencatat khotbah Natal ya. Saya ini sangat concern dengan kita memperhatikan apa isi khotbah Natal. Jangan memperhatikan baju kita saja. Tadi khotbahnya apa? Khotbahnya apa? Gitu ya. Makanya saya suka membawa sesuatu, dan saya sangat menghargai orang-orang yang memberi hatinya untuk kita. Baik saudara, saya akan undang beberapa siapakah yang tadi mencatat khotbah saya. Siapakah yang bisa menjelaskan apa itu penasehat ajaib? Mungkin singkat aja. Lalu kita nyanyi, boleh ya, nyanyi penasehat ajaib. Ya semua yang dapat ya, kita foto dulu nih, foto nih sudah di order dari